Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Prime News. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah kunci yang diperebutkan setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling besar dengan jumlah pemilih 28,2 juta pemilih. Kontribusi suara dari provinsi ini juga di tingkat nasional berada di kisaran 14%. Kami akan tampilkan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan persaingan sengit antara pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah yang kami kutip dari laman cnnindonesia.com. Kita tahu bahwa antara dua tokoh ini tengah bersaing berkompetisi karena anak dari presiden berkompetisi di Pilpres 2024. Artinya Jokowi akan berhadapan dengan partainya sendiri yaitu PDIP. Kita akan ulas sejauh mana hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada kurun waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 menyebutkan hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di Provinsi Jawa Tengah diduduki untuk yang paling tinggi yaitu adalah Ganjar Mahfud mendapatkan 31,6%. Ini paling tinggi, kemudian yang paling kecil angkanya adalah 4,3%. Karena dari basis suara Amin ini cukup kecil di Jawa Tengah. Artinya kedua tokoh ini atau kedua pasangan ini akan bersaing di Jawa Tengah. Untuk responden yang tidak menjawab sebesar 34,5%. Cukup besar angkanya yang tidak menjawab atau tidak menentukan jawaban atau pilihan mereka di Jawa Tengah pada kali ini. Untuk margin errornya 2,65% dengan responden 1.364% atau responden dan juga tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kita akan lihat bagaimana untuk peta tempur antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Untuk Ganjar Mahfud sendiri ada yang dikuasai atau diunggulkan di mereka adalah 4 dapil unggul di sini, yaitu dapil Jawa Tengah 3, 4, 5, dan juga dapil 10 untuk Ganjar Mahfud. Untuk elektabilitas dari Ganjar Mahfud boleh tinggi, tapi untuk penguasaan atau unggul di dapil hanya memperoleh 4 dapil. Dan untuk dapil yang mereka unggul adalah di Pemalang, di Pekalongan, di Batang, Boyolali, Sragen, Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan juga Karanganyar. Ini dari peta yang dikuasai oleh Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Kita akan lihat lagi bagaimana dengan Prabowo Gibran untuk di Jawa Tengah. Mereka unggul untuk penguasaan dapil. Mereka unggul di 6 dapil, yaitu di dapil 1, kemudian dapil 2, 4, 6, 8, dan juga dapil 9 untuk Prabowo Gibran. Dan mereka unggul di dapil ini yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan juga Brebes. Di manakah mereka akan memperebutkan dapil berikutnya kita akan lihat. Ternyata mereka memperebutkan di dapil 7, termasuk di dapil 6. Ada dapil yang mereka perebutkan yaitu di Banjarnegara, Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, dan juga Purbalingga. Untuk suara Anies memang kecil, tapi Anies ini cukup tinggi di wilayah Aceh dan juga DKI Jakarta. Itu tadi kita ulas ya, hasil survei dari Litbang Kompas sampai dengan Desember 2003, yang mana elektabilitas dari Ganjar Mahfud tinggi di Jawa Tengah, namun dikuasai oleh Prabowo Gibran dalam urusan dapil. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada 22 Januari silam. Jokowi yang dalam Pilpres 2024 menyokong paslon 02 Prabowo Gibran berkunjung ke kantor suara PDIP ini untuk menyarukan bantuan atau bansos, meninjau langsung layanan kesehatan hingga meresmikan sejumlah infrastruktur di Jawa Tengah. Dan ternyata kunker Jokowi ini dinilai sejumlah kalangan untuk menaikkan elektabilitas dari paslon 02 yaitu Prabowo Gibran dan menggerus suara dari 03 Ganjar Mahfud. Kita akan bahas bersama narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan daring, Pak Mada Sukmajati selaku Kaprodi Sarjana Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Assalamualaikum, selamat malam Mas Mada. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mas.
Respon Anda terlebih dahulu soal Jokowi yang bagi-bagi bansos di Jawa Tengah, apakah suatu bentuk kekhawatiran dari seorang Jokowi, suara Gibran akan tergerus oleh Ganjar Mahfud di sana? Ya, saya kira kita perlu melihat paling tidak data di pemilu 2019 dulu ya, yang Hmm, lalu ya. Bahwa Jawa Tengah ini memang menjadi basisnya PDI Perjuangan. hmm, Selain sebenarnya partai kedua yang terbesar di Jawa Tengah itu adalah PKB dan Golkar hmm, di hasil pemilu 2019 yang lalu. Tetapi hmm, dari surveinya Kompas ini kan kita bisa melihat bahwa untuk PDI Perjuangan itu saya kira stabil hmm, karena di angka sekitar 32% ya, bahkan meningkat sekitar berapa dari 29,71 di pemilu 2019. hmm, Nah, yang agak bergeser ini adalah suara Gerindra ya, yang dari hmm. surveinya Litbang Kompas itu bisa mencapai 14,1%, padahal di pemilu 2019 yang lalu hanya sekitar 8,76%. Nah, jadi Hmm. saya kira untuk pileg, saya kira PDI Perjuangan masih bisa mengandalkan Jawa Tengah ya Hmm. di pemilu 2024 nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pilpresnya? Ya, kalau di pilpres 2019 itu pasangan Jokowi Ma'ruf kan bisa mendapatkan sekitar 77% ya Hmm. dari Jawa Tengah pemilihnya, sangat besar sekali gitu. Baik. Nah, tetapi di 2024 kita masih belum tahu ya apakah Oke. Jokowi Effect itu akan juga bekerja, dan kalau bekerja itu sampai seberapa jauh gitu ya. Karena memang untuk Koetel Effect di pemilu 2019 ini memang terjadi itu. Artinya bahwa banyak pemilih PDI Perjuangan yang memilih Jokowi saat itu, dan sebaliknya banyak sekali juga pemilih Gerindra yang memilih Prabowo. Hmm. Nah, tetapi kan Koetel Effect ini baru kita bisa lihat dalam satu periode pemilu 2019 yang lalu ya, Ya. karena memang pemilu serentaknya baru berjalan Hmm. 2019 yang lalu. Kita Baik. masih tentu akan melihat Hmm. polanya akan terjadi juga nggak koetel effect ini di pemilu 2024. Masih dinamis begitu ya Mas Mada. Mas Mada, kita minta respon Anda. Kita berdialog semalam dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti, yang merespon soal bagi-bagi bansos oleh Presiden Joko Widodo bersama istrinya di Jawa Tengah. Apakah suatu bentuk kekhawatiran atau tidak? Kita akan simak pernyataan dari Ray Rangkuti berikut ini. Saya melihatnya justru kepanikan sedang terjadi di kubunya Pak Jokowi, sehingga beliau merasa perlu untuk terlibat langsung, ya tentu dengan cara seperti yang sekarang ini dilakukan oleh beliau dengan ketidakterus-terangan gitu ya. Kenapa gitu? Karena ada kemandekan elektoral di kubu 02 itu, yang kemacetan elektoral itu hanya bisa diurai oleh keterlibatan Pak Jokowi gitu. Kapasitas Presiden untuk ikut serta menyebarkan bansos makin tinggi akhir-akhir ini kan. Untuk perjalanan di Jawa Tengah aja langsung 3 tempat beliau bagi-bagi bansos. Sesuatu yang amat jarang kita lihat aktivitas ini dilakukan oleh Presiden sebelumnya ya. Nah, yang kedua adalah bukan hanya sekarang Pak Jokowi, bahkan ikut serta Ibu Negara kan ikut bagi-bagi bansos juga saat ini gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian justru Ya, Mas Mada, Anda menilai ini masih ada tidak ya Jokowi efek di Jawa Tengah sejauh ini? Mas Mada mendengar suara di studio. Mohon maaf, boleh di-unmute sehingga suara Ya, terdengar Mas Mada. Ya, silakan Mas, apakah ada Jokowi ya, effect hingga kini di Jawa Tengah? ya, Hmm. ya, Jokowi Effect itu kan akan diharapkan dari, kalau pileknya kan dari pendukung PDI Perjuangan ya. Hmm. Karena kalau dari pendukung Partai Gerindra jelas itu kalau kita belajar dari pengalaman politik di pemilu 2019 itu bekerja di Prabowo, dan kemungkinan juga akan bekerja kembali politik Gerindra ke Prabowo di 2024. Tetapi Hmm. Jokowi, karena Jokowi ini bukan ketua umum partai atau tidak memiliki partai, sebenarnya ada partai PSI gitu ya. Hmm. Nah, tapi kan kita tidak melihat sejauh mana PSI bisa meraup koetel effect-nya dari Jokowi. Akhirnya
ya Jokowi mungkin akan berharap pada pemilih PDI Perjuangan ya, pileknya ya, yang nanti kira-kira kemudian akan bisa memilih untuk pilpresnya itu di paslon 2 ya, bukan paslon 3 gitu. Nah, tetapi kalau kita belajar dari teorinya Koetel effect dan pengalaman di 2019 yang lalu, ya kita belum bisa melihat gitu apakah Koetel effect di PDI Perjuangan itu tidak akan bekerja untuk pemilu 2024. Artinya pemilih PDI tidak banyak yang memilih paslon 3 dan justru akan memilih paslon 2 dengan Jokowi effect gitu. Ya, Nah, ini yang saya kira sedang digarap melalui kampanye-kampanye Jokowi ya, yang terus membuntuti kampanye-kampanye Ganjar ya. Karena praktis dari pemilih PDI diharapkan Koetel effect untuk Jokowi ini bisa bekerja untuk paslon kedua di Pilpres 2024. Baik ya, kita cermati tadi saya sempat paparan soal Litbang Kompas hasil surveinya Mas Mada, justru menarik ya, Surakarta justru dipenuhi oleh suara dari Ganjar Mahfud, tidak suara dari Jokowi maupun Gibran. Anda melihat seperti apa? Apakah basis PDIP masih kuat di Surakarta? Ya, untuk PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu kita bisa mengatakan bahwa party identification atau party ID-nya itu bekerja, dan mesin partai juga bekerja di dalam melakukan proses pemeliharaan loyalitas dan juga mobilisasi, terutama menjelang pemilu. Sehingga memang kombinasi dari masih tingginya party identification dan juga bekerjanya mesin partai di Kota Surakarta itu membuat sulit ya bagi Jokowi untuk bisa mendulang suara dari para pemilih PDIP untuk pileg nanti diharapkan bisa memilih paslon 02 untuk pilpresnya di 2024. Baik. Tidak lupa kita untuk mencermati suara dari Anies Caimin di Jawa Tengah, meskipun suaranya kecil dari survei Litbang Kompas, tapi kita simak kembali pernyataan kepercayaan diri dari seorang Sudirman Said, co-captain Timnas Amin, merasa juga punya suara di Jawa Tengah. Kita akan simak pernyataan dari Sudirman Said berikut ini, Mas Mada. Meninggalkan, apalagi mengabaikan semua daerah penting, dan Jawa Tengah malah bagi kami adalah lumbung, tabungan. Semakin kecil survei, itu bagi kami adalah satu potensi bahwa kita akan mendapatkan semacam windfall. Saya dulu pernah mengalami, seminggu sebelum survei dapat 12%, tapi begitu dicoblos, 42%. Mungkin masih ada suara itu, Mas? Tadi diklaim ada suara dia, Pak Sudirman Said, sudah pernah nyagup, ada suaranya yang berada di Jawa Tengah? Justru lumbung suara tadi disebutkannya. Ya, kalau dari pemilu 2014, PKB ini kan mendapat berapa ini? 14,04% ya di Jawa Tengah. Sedangkan dari surveinya Kompas ini hanya 10,2%. Artinya ada penurunan sekitar 4%. Nah, ini tentu ini terkait dengan PKB ya, sebagai salah satu mesin dari paslon 1 ya, untuk memobilisasi dukungan di Jawa Tengah ya, yang mungkin ini terkait dengan dinamika internal di NU ya, di mana kita melihat NU ini ada banyak sekali calon yang mencoba untuk merepresentasikan diri sebagai bagian dari organisasi NU ini, sehingga tidak kemudian diklaim sekedar sebagai organisasinya PKB atau paslon 1 saja. Kemudian ada juga Pak Mahfud, dan juga di paslon 2 ini ada beberapa menteri yang menjadi bagian dari NU ya, misalnya Erick Thohir yang ketua Lakspesdam NU, dan juga ada dugaan atau sinyalemen bahwa pengurus NU merapat ya kedua, dan meskipun itu juga kemudian di counter ya asumsi seperti itu oleh pengurus PBNU. Nah, ini saya kira menarik untuk paslon 1 karena praktis paslon 1 saya kira mengandalkan pada mesin PKB dan NU di Jawa Tengah,
Dan ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi PKB untuk bisa paling tidak menyamai, kalaupun syukur-syukur bisa meningkatkan tingkat elektabilitas mereka di Pileg 2024, dan dengan cara itu kemudian mereka berharap koetel efek juga akan terjadi untuk paslon 1. Gitu. Baik. Kalau dari pencermatan Anda sebagai Kepala Prodi di UGM Jawa Tengah, tentu Anda juga mencermati hasil riset dari lembaga lokal. Apakah dari survei-survei mereka menyebutkan juga Ganjar Mahfud ini masih tinggi elektabilitasnya seperti survei dari Litbang Kompas, Mas Mada? Iya, untuk Pileg iya ya. Jadi sepertinya ada keajekan ya, pola yang ajek bahkan sejak pemilu 2004, mungkin bisa ditarik lebih panjang lagi sejak pemilu 99. Ini ajek perolehan suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah ya. Tetapi untuk Pilpres ini kan dinamikanya dan konteksnya berbeda ya antara Pilpres 2014 2019 dengan 2024 nanti, sehingga kita tidak tahu bagaimana koetel efek ini akan bekerja untuk Ganjar, dan bagaimana kemudian tadi Jokowi efek akan bekerja untuk paslon 2 yang kedua-duanya mengandalkan pada pemilih dari PDI Perjuangan. Baik. Terakhir, apa nih yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing paslon agar sama-sama kuat di Jawa Tengah? Terakhir, silakan Mas Mada. Ya, saya kira kalau dari hasil surveinya Litbang Kompas ini kan kita bisa melihat ya bahwa PDI Perjuangan masih bisa relatif masih mampu untuk menjaga tingkat dukungannya, tetapi ada pergeseran dengan PKB dan Gerindra. PKB agak turun 4% kalau dibandingkan dengan hasil pemilu 2019 yang lalu, dan Gerindra bisa naik agak signifikan, ini naiknya dari 8,76% ke 14,1% menurut surveinya Litbang Kompas. Tetapi ya saya kira di Litbang Kompas ini kan surveinya belum ada yang melibatkan data untuk Pilpres ya, sehingga kita akan melihat ini bagaimana koetel efek itu juga akan ajak ya di pemilu 2024 nanti, karena ya minimal paling tidak itu kita melihat itu 3 pemilu presiden untuk bisa melihat keajekan atau tidak ajaknya koetel efek ini bekerja ya di dalam pemilu-pemilu kita. Karena kalau hanya mengandalkan pada satu pengalaman saja yaitu pemilu 2024, saya kira itu belum cukup untuk kita bisa menemukan pola apakah hal yang sama juga akan terjadi di pilpres. Baik, Jadi saya kira untuk Pilpres kompetisi masih terbuka, meskipun ya tentu saja dengan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh paslon 1 dan 2 ya dalam konteks Pilpres 2024. Dengan paslon 3 saya kira cukup bermain aman, melakukan fundraising, belusukan dan seterusnya di Jawa Tengah ini, dan saya kira dengan tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu, saya kira mereka masih bisa untuk mempertahankan tingkat. Baik, masih ada waktu 3 pekan lagi ya untuk meraup suara di Jawa Tengah untuk karena suara Jawa Tengah 3 pekan lagi adalah menurut saya 3 pekan itu ada horse race-nya, pacuan kudanya ya. Pasti kita akan melihat ini sejauh mana semua akan all out begitu ya, mengerahkan semua sumber dayanya, energinya, waktunya dan seterusnya untuk bisa mengejar 14 Februari. Apalagi kalau ada calon yang berniat menang 1 putaran. Nah, itu bisa all out banget gitu waktu yang tersisa. Oke. Terima kasih Mas Mada Sukumajati, Kaprodi Sarjana Politik dan Pemerintahan Visipol UGM bergabung bersama kami di Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Mada. Selamat malam, terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua.